Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan mencoba belajar bersama tentang metode POS dan GET ya di dalam pemrograman web. Ya, sama seperti halnya ketika belajar tentang dasar-dasar HTML, di sana ada tabel, ada form gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang SQL ya, dasar-dasar SQL. Kemudian kita akan melanjutkan materi kita dengan belajar metode POS dan GET. Nah, hal-hal ini sangat penting ya, karena nanti akan dipakai di dalam pemrograman yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita belum paham betul mengenai metode POS dan GET ya, maka ketika nanti akan ke materi-materi selanjutnya ya mungkin terpaksa harus kembali lagi memahami tentang metode POS dan ya. Jadi materi kita adalah tentang metode ini ya, POS dan GET. Sebelum kita melanjutkan, mungkin kita akan kembali dulu ke pemrograman yang lain ya. Mengapa ini saya ulang kembali ya, karena pemrograman di dalam web itu sedikit berbeda dengan pemrograman misalkan menggunakan C atau C++. Ya, jadi kalau kita lihat pemrograman ya menggunakan C atau misalkan C++, kita mengambil contoh ya ini ya. Jadi ini pemrograman menggunakan C++ ya. Kalau untuk mudahnya ya biasanya pemrograman menggunakan C atau C++ itu program ditaruh di dalam satu file ya. Nah, karena di dalam satu file ya di sini maka pengaturan memorinya juga menjadi kalau menurut saya jadi lebih mudah ya. Mengakses suatu variabel menjadi lebih mudah. Nah, kalau kita lihat pemrograman ya, pemrograman umumnya itu adalah dia di sana ada 3 proses ya. Ya, secara umum di dalam pemrograman itu ada pemasukan data atau input ya, kemudian data itu diproses ya. Kemudian tentu saja hasilnya dicetak menjadi suatu output ya. Umumnya seperti itu ya, walaupun nanti tinggal variasi ya. Kalau menggunakan C atau C++ biasanya input data melalui keyboard atau melalui file text ya. Kalau pemrograman menggunakan database ya tinggal input datanya berarti dari database. Tapi di sana intinya ada input pemasukan data, ada proses ya, kemudian hasilnya dicetak menjadi suatu output. Nah, kalau menggunakan bahasa C atau C++ misalkan ya, ini
input ya. Jadi yang bagian input adalah ini ya. Kalau untuk contoh ini adalah inputnya ya, memasukkan misalkan ini program menghitung luas segi 4 ya, maka inputannya adalah memasukkan nilai panjang ya, memasukkan nilai lebar ya. Kemudian prosesnya adalah ini ya, menghitung luas ya, dan mencetak hasilnya, outputnya ya. Yang kalau kita lihat di dalam programnya ya, jadi kalau misalkan program itu kita jalankan, ini saya sudah melakukan compile ya, jadi saya jalankannya, misalkan masukkan panjangnya 10, lebarnya 7 misalkan ya, luasnya 70 ya. Nah ini dilakukan di dalam cukup di dalam satu file ya, kalau menggunakan bahasa C++ gitu ya, seperti ini. Nah ini agak sedikit berbeda ketika menggunakan pemrograman web. Nah, untuk masalah yang sederhana seperti ini ya, menghitung luas segi 4 misalkan ya, maka ya sekali lagi untuk lebih mudah membayangkannya gitu ya, kalau saya pikir maka dibutuhkan ada dua file program ya. Kalau menggunakan bahasa C++ tadi cukup satu file program, maka kalau di dalam metode di dalam web ini menggunakan dua buah program ya. Ini menghitung luas segi 4 ya. Kalau menggunakan pemrograman web ini yang mudah membayangkan, maka kita harus mempunyai dua buah file. Jadi yang pertama ini adalah ini form ya. File pertama ya, saya sebut di sini layar 1 ya. Saya mengisi tadi berapa ya? 10, lebarnya 7 ya. Maka ketika kita melakukan klik hitung ini, maka program akan berpindah ke file yang berikutnya atau file kedua ya. Jadi saya klik ini ya, jadi ini layar 2 atau file 2 ya, menghitung kemudian menampilkan luas. Jadi luasnya adalah 70 ya. Nah jadi ini salah satu perbedaan ya, inputnya ini dilakukan dalam satu file ya, kemudian untuk prosesnya dilakukan pada file yang berikutnya. Berbeda dengan di dalam bahasa C ini ya, dalam bahasa C ini semuanya diletakkan di dalam satu file. Nah, oleh karena itulah maka di dalam pemrograman web ini ada metode post dan ada metode get ya. Intinya metode post sebenarnya metode post dan metode get ini sama-sama untuk memasukkan suatu nilai ya, atau mengisi suatu nilai ya. Bedanya kalau metode post ini melalui satu form ya, kalau metode get ini menggunakan nilainya ditulis di ini ya, di alamat di
URL-nya gitu ya. Ya, ini tentang metode post ya. Nah, metode post ini ya ketika kita belajar metode post, maka kita harus sudah mengenal tentang form ya. Jadi ini layar 1 ya, layar 1 ini adalah form ya. Kita masih ingat ya, di dalam form itu ada ya, diawali dengan form, method, post ya, kemudian action ya, action disebutkan misalkan action sama dengan x.php ya. Nah, di dalam form itu kan terakhirnya ada submit ya. Ya, di sini ada submit ya. Jadi kalau submit ini diklik, maka akan dijalankan yang action ini. Ya, di situ ada input type text, name, kemudian nama variabel ya. Nah, nama variabel ini nanti yang akan dibawa ke halaman yang berikutnya. Ya, jadi ini layar file 1 ya, atau layar 1 ini isinya adalah form ya, kemudian terakhir ada submit ya. Nah, kemudian ketika pindah ke halaman berikutnya ya, supaya variabelnya dapat diakses ya, maka kita harus karena ini metodenya form method post ya, jadi kita melakukan seperti ini ya. Jadi variabelnya itu diakses dengan cara misalkan ini var, ini nama variabel, boleh variabel baru ya, atau sama dengan di name-nya. Ini adalah post, kemudian nama variabel ya, variabel yang ditulis di dalam name ya. Jadi di sini ada name ya, name nama variabel ya, maka ini menjadi variabel yang dituliskan di sini ya. Kemudian variabel dari halaman yang sebelumnya ini yang berupa form disimpan ke dalam variabel baru ya, namanya bebas ya, boleh, supaya tidak banyak yang harus diingat ya, bisa disamakan dengan variabel yang sebelumnya ya. Jadi ini metode post ya. Kalau sudah ya, baru variabel yang var ini dia sudah ada nilainya ya. Kalau sudah ada nilainya, maka dia dapat diakses atau digunakan ya. Ini tentang metode. Jadi metode post itu dia memasukkan datanya melalui suatu form ya. Oleh karena itu di dalam dasar-dasar HTML kita membahas tentang form. Ya, selanjutnya tentang metode get ya. Nah, kalau metode get ini berarti suatu nilai itu diisi atau dituliskan di dalam address ya, address suatu halaman web ya. Jadi ini tentang metode get ya. Kalau implementasinya ya, biasanya ketika kita membuat satu link ya, di sana kan ada href ya. Ya. Nah, itu nanti ditambahkan dengan parameter ini ya, parameter nilai. Biasanya kita membuat link kan seperti ini ya,
misalkan apa titik PHP ya, kemudian tanda tanya. Nah, kita di sini bisa menyebutkan atau menuliskan variabel ya. Misalkan panjang sama dengan 10. Kemudian kalau ada variabel yang lain maka ini dikasih tanda dan ya lebar sama dengan 7 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti di halaman yang berikutnya ya, untuk mengaksesnya kalau tadi menggunakan $post ya. Kalau yang metode post ini kan menggunakan seperti ini. Ya. Kalau yang metode get ya tinggal diganti dengan get aja. Ya. Jadi variabel sama dengan get ya. Kemudian kalau contoh di sini ya misalkan ya seperti ini. Ya itu gambarannya tentang metode post dan metode get. Jadi untuk mengisi suatu nilai ya, kalau di dalam C++ misalkan itu kan pakai cin ya. Kalau di dalam pemrograman web maka pengisian nilai bisa menggunakan metode post atau metode get. Ya. Kalau metode post berarti mengisi nilainya melalui suatu form ya, di sana ada input type, text, name, kemudian nama variabel ya, di mana name ini adalah nama variabel yang digunakan untuk menyimpan apa yang diisi ya di dalam input type text. Kemudian mengisi suatu nilai juga bisa melalui metode get ya. Metode get ini diterapkan ketika kita membuat suatu link misalkan ya. Jadi link itu kan ahref ya, ahref. Nah di situ kita bisa memberikan parameter nilai. Kemudian kita lihat contohnya ya, contoh metode post. Ya, untuk contoh metode post dan contoh metode post ya. Jadi misalkan kita ingin menghitung luas segi 4 ya. Ini contoh yang gampang saja. Jadi kita punya dua file ya. File input panjang lebar ini adalah untuk memasukkan nilai-nilainya melalui satu form. Kemudian hitung luas ini adalah program yang untuk menghitungnya ya. Nah yang pemasukan data ini melalui satu form ya, jadi perintahnya adalah form method post ya. Kemudian action ini adalah file yang akan dijalankan ketika nanti user mengklik tombol submitnya. Karena di dalam form ini pasti diakhiri dengan ini ya, input type submit. Nah kemudian karena ini form ya, form supaya rapi maka ini menggunakan tabel ya. Ya intinya di sini ada input type text, kemudian name panjang. Nah, berarti nilai yang diisikan di dalam inputan ini akan disimpan dalam variabel namanya panjang. Ya. Kemudian ini ada input type text, name, lebar. Ya, jadi nilainya nanti disimpan ke dalam variabel namanya lebar. Ya. Name ini harus diingat-ingat ya, karena name ini nanti yang akan diakses di halaman yang berikutnya.
Jadi ini file pertama ya. Kemudian karena ini actionnya adalah hitung luas titik PHP ya, maka kita harus membuat file hitung luas PHP. Jadi ini file hitung luas ya, namanya sesuai dengan yang di actionnya ya. Nah, untuk mengakses nilai yang diisi pada halaman sebelumnya, ini perintahnya ya, $post panjang ya, karena pada halaman sebelumnya di sana ada input type text name panjang ya. Kemudian yang lebarnya ini $post lebar ya. Kemudian disimpan dalam variabel ya. Supaya tidak banyak yang harus diingat-ingat ya, kalau saya ya disamakan saja ya. Nah, setelah didapatkan nanti dapat diakses, mau dikalikan, mau dibagi dan sebagainya, atau mau dioperasikan yang lain ya. Dalam hal ini karena menghitung luas adalah panjang kali lebar, kemudian tinggal ditampilkan nilainya ya. Kalau kita lihat hasilnya ya, jadi ini seperti ini programnya ya. File yang pertama ini adalah satu form ya. Ini programnya ya, yang sebelah kanan ini adalah hasilnya ketika dijalankan ya. Jangan lupa untuk lebih mudahnya, karena kita membuat script PHP, jadi filenya disimpan di dalam direktori samhpdoc ya. Ini ada dua inputan ya, ada masukan panjang, ada lebar. Yang panjang ini disimpan dalam variabel name panjang, yang lebar ini name-nya lebar. Kemudian ini file kedua ya, mengambil nilai dari halaman sebelumnya. Jadi kalau saya klik hitung, maka dia akan lari ke file kedua yang bernama hitung luas. Kemudian dikalikan, ditampilkan ya. Jadi ini bagaimana cara mengisi suatu nilai kemudian membawa nilai itu ke halaman yang berikutnya ya. Demikian ini hanya contoh yang metode post ya. Yang metode get ya sama, cuma nanti ini nilainya dituliskan di address. Jadi ini penjelasan tentang metode post dan metode get ya di dalam pemrograman web ya, gunanya untuk mengisi suatu nilai ya, dan bagaimana memprosesnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada hal yang keliru, mohon untuk dikoreksi ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan harus dipahami ya, karena metode post dan metode get ini nanti akan terpakai ya ketika kita membuat suatu sistem informasi ya, walaupun sederhana. Terima kasih, sampai bertemu.